Tahun 2018, HP 2 jutaan nggak ada fingerprint. Emang siapa yang mau beli? Beda sama seri F, Oppo seri A biasa nggak ada iklan besar-besaran. Bahkan launching aja nggak ada. Tiba-tiba udah ada aja yang jual di toko-toko dan tetap laku sampai Xiaomi Indonesia beberapa kali nampilin Oppo seri A sebagai pembanding di presentasi launching produk mereka. Bodinya terbuat dari bahan plastik polikarbonat bertekstur doff tanpa finishing metal kayak di F5. Sensor fingerprint yang ada di bodi belakang semua seri F5 absen di A83. Memaksa penggunanya untuk memakai Face Unlock. Mengenai Face Unlock ini kita bahas lebih detail nanti ya. Nggak ada garis antena di bagian atas dan bawah smartphone kayak di F5. Mode kameranya nonjol banget, tapi kalau dipakein case bawaan, barulah permukaannya jadi kelihatan relatif rata. Nggak ada speaker pada bagian belakang bodi A83. Oppo naruh speaker di bagian bawah bodi, posisi yang buat saya pribadi gampang ketutupan telapak tangan waktu main game. Bareng speaker, ada earphone jack, lubang mikrofon, dan port micro USB. Iya, masih ada earphone jack, bersyukurlah karena Oppo untuk yang satu ini nggak ngikutin iPhone. Kita beralih ke bagian depan. Lebih dari 76%-nya adalah layar yang meski bukan 2,5D glass, tapi udah langsung dipasangin screen protector sejak keluar dari kotak. Ngomong-ngomong soal layar, A83 adalah seri A pertama Oppo yang pakai layar 18:9. Bedanya, layar seri F pakai resolusi Full HD+. Sementara resolusi A83 dipangkas jadi HD+ aja. Layar HD+, rasio 18:9, ukuran 5,7 inch. Jadi inget sama A83 pakai layar IPS biasa, tapi saya ngerasa saturasinya sedikit lebih baik daripada seri F yang pakai layar IPS dengan low temperature polycrystalline silicon atau LTPS itu. Sedikit aja sih. Masuk ke performa. Secara Antutu, skor A83 lebih tinggi sekitar 14.000 poin dari F5 Youth. Penjelasan dari Oppo Indonesia dan Om Lucky Sebastian dari Gatorade mengenai kenapa bisa gitu, ada artikelnya di blog gadgetgaul.com. Kalau mau baca, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah video. Kalau Gadgetnya sudah nonton video review A83 dari Obat Gaptek, Gadgetnya juga bakal tahu kalau skor Antutu A83 ini bahkan lebih tinggi dari Redmi 5 Plus yang pakai Snapdragon 625. Skor Antutu hanyalah skor Antutu. Performa sebenarnya akan banyak terungkap ketika dipakai buat main game. Pengalaman main di Redmi 5 Plus yang skor Antutu yang lebih rendah justru kerasa lebih smooth dibandingkan dengan main di A83. Meski demikian, A83 tetap sukses membuat saya lupa waktu main AOV berjam-jam dalam settingan resolusi HD dan high frame rate mode. Ada sih sesekali stutter dan frame drop waktu harus nampilin banyak pemain yang saling serang pakai skill di satu lokasi. Dipakai buat main berjam-jam, boros nggak sih baterainya? Secara teori harusnya enggak ya, karena layarnya hanya beresolusi HD+. Seperti biasa, nggak ada screen on time di ColorOS, jadi saya tampilin hasil tes benchmark ini aja ya buat gambaran. Ngecasnya lama nggak? Saya coba cas pakai charger bawaan 5V 2A. Dari baterai tinggal 10% sampai 100%, butuh waktu sekitar 2 jam. Standar lah ya, nggak terlalu lama dan nggak cepet-cepet juga. Di awal tadi saya bilang, Oppo A83 nggak ada fingerprint sensor, dan pengguna dipaksa pakai Face Unlock. Seberapa oke performa Face Unlock-nya? Satu kata, kebut banget. Itu 2 kata ya. Ya udahlah, anggap aja bonus. Sama kayak Face Unlock Android pada umumnya, titik lemah Face Unlock di A83 ini adalah kalau gelap, nggak bisa dipakai sama sekali, atau kalau mata kita merem, HP tetap bisa ke-unlock. Tapi kalau ngembang-ngembang doang sih masih bisa ya. Dibohongin pakai gambar muka kita? Saya coba beberapa kali sih nggak bisa. Oh iya, yang menarik beberapa kali saya coba Face Unlock ini sambil minum, ternyata masih bisa kebuka loh.
HP 23 jutaan biasa hanya punya satu nilai jual, baterai atau kamera. Dalam hal ini, Oppo masih konsisten dengan menjadikan kamera sebagai nilai jual A83. Meski resolusi kamera selfie turun dari 16 megapiksel f2.0 di f5 Youth jadi 8 megapiksel f2.2 di A83, Oppo tetap memasang fitur AI Beauty Recognition yang sebelumnya cuma ada di seri F5. Turunnya resolusi membuat ketajaman ikut menurun, tapi kalau buat keperluan media sosial atau chatting kayak Instagram, Twitter atau WhatsApp doang sih masih sangat layak ya. Menariknya, resolusi dan apertur kamera belakang A83 masih sama jika dibandingkan dengan F5 Youth, yakni 13 megapiksel f2.2. Setelah nyoba motret di berbagai kondisi, saya lihat kecepatan autofocus, ketajaman foto, dan dynamic range A83 ini standar HP 2 jutaan lainnya. Tapi kualitas OLED-nya yang menurut saya ada di atas rata-rata HP 2 jutaan. Noise reduction bekerja dengan baik, tapi nggak terlalu agresif, sehingga detail dan saturasi warnanya masih lumayan terjaga untuk sekedar dilihat di media sosial atau chatting. Menu video di Oppo A83 sangat sederhana. Cuma ada pengaturan Beautify dari skala 1 sampai dengan 6, dan tombol untuk menyalakan atau mematikan flash di kamera belakang. Nggak ada mode macam-macam kayak yang ada di kamera Zenfone. Bagaimana dengan kualitas videonya? Baik kamera depan atau belakang sama-sama mampu merekam hingga resolusi Full HD. Kecepatan autofocus standar dan sama-sama nggak ada stabilizer. Jadi ya, guncangan dikit aja bakal berasa banget. Oke, jadi saat ini saya sedang berada di kota tua dan saya saat ini mau nyoba bagaimana kualitas kamera depan Oppo A83 buat nge-vlog dan juga kualitas speaknya tentu saja. Nah, ini adalah resolusi Full HD 1080p. Oke, jadi untuk siapakah smartphone ini? Oppo A83 yang pasti bukan buat gadgeters yang menilai kualitas suatu smartphone dari chipset, RAM, dan Antutu. Oppo A83 buat gadgeters yang dengan budget di bawah 3 juta butuh kamera yang baik depan atau belakang, baik foto ataupun video, itu nggak malu-maluin buat dipajang di media sosial, baik Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Gadgeters tahu kan, ada smartphone yang kamera belakangnya kalau buat foto tuh cakep banget, tapi ketika buat video atau buat selfie, itu kamera hancur banget. Harganya mirip-mirip sama Oppo A83. Gadgeters pasti tahu. Oh ya, ada dua hal yang mungkin bisa jadi deal breaker sebelum Gadgeters membeli Oppo A83 ini. Yang pertama adalah Oppo A83 ini nggak ada NFC. Kalau saya pribadi sih nggak pakai NFC di handphone, tapi kalau Gadgeters pakai, Gadgeters mungkin sebaiknya mempertimbangkan smartphone lain. Kedua, Oppo A83 ini atau HP Oppo pada umumnya itu jarang sekali dapat update versi Android. Terakhir kali saya tahu Oppo itu ngasih update Android itu ketika di F1S, update dari Lollipop ke Marshmallow, bukan Nougat. Jadi kalau Gadgeters mempermasalahkan hal tersebut, ada baiknya Gadgeters mengambil smartphone lain, tidak perlu ambil smartphone ini.